Gilliard. I got so much more. Ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maiki. Perkenalkan, saya Maiki Maulin. Ini 21 Liberia 046. Di sini saya membuat video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah biologi sel dan molekuler, yang dimana dosen pembangunnya yaitu Bapak Ismi Mubarak MSc. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya mengambil pembahasannya mengenai pertumbuhan dan diferensiasi sel. Teman-teman tahu tidak, pertumbuhan sel merupakan sebagai peningkatan komponen seluler. Terdapat dua macam pertumbuhan sel, yaitu pertumbuhan yang berakibat peningkatan ukuran sel tetapi tidak jumlah sel, dan yang kedua adalah pertumbuhan yang diikuti dengan peningkatan jumlah sel. Dalam hal yang pertama, inti sel membelah tetapi tidak diikuti oleh pembelahan sel. Sedangkan tahap-tahap pertumbuhan sel yakni ada typical batch growth curve. Nah, di sini ada fase-fase pertumbuhan dari pertumbuhan sel, yaitu ada cell growth kinetic, ada batch growth kinetic. Nah, sebelum itu pada masa fase pertumbuhan menuju decline phase, kemudian menuju ke stationary phase, dan menuju ke masa kematian. Next, selanjutnya ada pertumbuhan sel dalam kultur kontinu. Nah, dalam kultivasi mikroba menggunakan teknik kultur kontinu. Pada teknik kultur kontinu ini, mikroba ditumbuhkan secara terus-menerus pada fase paling optimum untuk fase pertumbuhan, yaitu fase eksponensial. Nah, pada masa di mana fase eksponensial ini sel membelah diri dengan laju yang konstan. Kemudian pada masa ini dibagi menjadi 2 kali lipat mengikuti kurva logaritmik. Hal ini dilakukan dengan memberi nutrisi secara terus-menerus kepada mikroba sehingga mikroba tidak kekurangan nutrisi. Nah, adapun penambahan nutrisi atau media segar ke dalam bioreaktor dilakukan secara terus-menerus. Jadi, dalam kultur kontinu ini adalah pemberian nutrisi secara berkelanjutan. Dalam waktu yang sama, larutan yang berisi sel dan hasil produksi hasil metabolisme dikeluarkan dari media dengan volume yang sama dengan substrat yang diberikan. Next, ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang berpengaruh pada pertumbuhan. Adapun kondisi lingkungan yang berpengaruh pada pertumbuhan yaitu antara lain itu ada suhu. Nah, suhu ini ada isofil, mesofil, dan termofil. Nah, teman-teman tahu tidak bahwasanya dari 3 ini memiliki arti yang berbeda. Isokrofil yaitu organismenya dapat tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 15 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua, kalau mesofil ini mikroorganisme tumbuh pada suhu 20 derajat Celcius sampai
45 derajat Celcius. Kalau termofil, mikroorganismenya tumbuh pada suhu 35 derajat atau lebih. Kalau termofil ini lebih membutuhkan banyaknya siang. Kalau mesofil ini kalau pada isoprofil itu terjadi pada malam hari. Next. Selanjutnya ada ke derajat keasaman atau pH. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroorganisme dipengaruhi oleh pH habitat. pH habitat keasaman yang dinyatakan dalam skala pH dengan rentang nilai 0 sampai 14. Derajat keasaman air murni yaitu 7. Yang biasa kita ketahui pH 7 merupakan pH netral. Nah, nilai pH yang semakin menurun mendekati 0, maka keasamannya semakin meningkat. Sedangkan nilai pH yang semakin tinggi mencapai 14, maka kebebasan alkalinitas semakin meningkat. pH untuk air yaitu dikonsumsi sebaiknya pH 7 atau 8. Selama proses pertumbuhan nilai pH dapat berubah adapun terhadap pH bagi pertumbuhan bakteri. Nah, kalau pada bakteri ini pH yang dibutuhkan yaitu 4-9 dengan pH optimum 6,5 sampai 7,5. Sedangkan kalau jamur itu membutuhkan derajat keasamannya sekitar lebih asam. Tingkatan keasaman lebih, jamur sangat memintanya. Dengan rentan pH pertumbuhan yaitu 1-9 dan pH optimumnya 4-6. Next, ada oksigen. Nah, oksigen berdasarkan kebutuhan atas oksigen mikroorganisme dapat dibagi atas 4 kelompok, yaitu mikroorganisme aerob, anaerob, mikroorganisme fakultatif, mikroorganisme aerofilik. Nah, mikroorganisme aerob yaitu mikroorganisme yang memerlukan oksigen, sedangkan mikroorganisme anaerob yaitu mikroorganisme yang tidak memerlukan anaerob tidak memerlukan oksigen. Tersebut dapat membentuk hidrogen peroksida atau H2O2 yang dapat menjadi racun dan menyebabkan kematian. Yang ketiga, mikroorganisme fakultatif anaerob yaitu mikroorganisme yang dapat tumbuh dalam lingkungan fakultatif anaerob. Yang keempat, mikroorganisme aerofilik yaitu mikroorganisme yang membutuhkan oksigen dalam jumlah yang terbatas karena jumlah oksigen yang berlebih dapat menghambat kinerjanya dan menyebabkan kematian menurut Hamidayati tahun 2011. Next, diferensiasi sel. Nah, teman-teman tahu tidak diferensiasi sel yakni proses tumbuh dan berkembangnya sel ke arah fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh sel. Nah, proses diferensiasi adalah proses terbentuknya sifat-sifat yang baru atau menghilangnya sifat yang tidak ada sehingga sel mendapat sifat dan struktur yang baru. Jadi diferensiasi menekankan pada perubahan kualitatif. Next. Nah, masuk ke tahap diferensiasi. Contohnya pada pertumbuhan embrio, yakni ada zigot, blastula, tubulasi, organogenesis. Next. Nah, adapun tempat terjadinya diferensiasi yang pertama itu diferensiasi intrasel dan ekstrasel. Diferensiasi intrasel terjadi pada organnya. Untuk menjadi sel otot dispesialisasi pada mikrotubul dan mikrofilament. Semakin banyak terbentuknya mitokondria dibandingkan dengan sel alit. Pada sel kelenjar, penggetah enzim dan lendir terjadi spesialisasi pada
retikulum, endoplasma, ribosom, dan badan Golgi akan sangat aktif dan banyak mengisi sel. Next. Nah, kemudian itu ada diferensiasi populasi sel, diferensiasi jaringan, dan adapun diferensiasi populasi sel terjadi pada bagian interselular dan pertautan sel atau komunikasi sesama sel. Sesama sel sepopulasi. Semua sel sepopulasi mengandung junction atau yang khas dan lewatnya dapat dilakukan komunikasi dan distribusi bahan secara merata. Antara sel tetangga dibentuk antara sesama sel tetangga dibentuk semen atau shimen untuk merekatkan sel di sebelahnya. Guna merekatkan sel di sebelahnya, maka sel sepopulasi atau sejaringan biasanya memiliki pertautan atau sambungan atau junction, saling berhubungan pada intinya. Faktor yang menyebabkan terjadinya diferensiasi sel itu ada faktor ekstrinsik dan intrinsik. Adapun faktor ekstrinsik yakni faktor yang berasal dari luar sel, dan faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari dalam sel. Nah, faktor ekstrinsik terdiri dari supari bahan, metabolis, dan elektrolit, gas pernapasan, gravitasi, suhu, sinar matahari, pH, letak sel, dan kadar zat induktor dalam mesodrem. Nah, faktor intrinsik berada dalam inti dan sitoplasma. Faktor ini, faktor dalam inti ini adalah kromatin. Faktor dalam sitoplasma sangat kompleks, terutama berupa enzim, kadar metabolit, dan elektrolit, serta komposisi suatu organel. Next itu ada diferensiasi sel darah. Ini dari promegakaryo menuju site. Nah, dari megakaryo site menuju planteolet. Nah, next. Nah, ini ilustrasi fase perkembangan sel darah, teman-teman. Bisa dilihat dari multipotensial hematopoietik atau topoletik stem cell atau hemositoblas. Menuju itu ada dua bagian. Di sini ada common myeloid progenitor, ada common lymphoid progenitor, kemudian small lymphocyte. Nah, di small lymphocyte ini menghasilkan B lymphocyte dan T lymphocyte. Nah, adapun dari common myeloid progenitor ini menghasilkan ada megakaryosit, erythrocyte, dan myeloblast. Nah, myeloblast ini menghasilkan ada basofil, neutrofil, eosinofil, monosil. Nah, monosil ini ada CF, MCSP. Nah, sedangkan megakaryosit ini adanya trombosit. Nah, trombosit ini darah. Oke, teman-teman. Baik, itulah tadi adapun jadi kesimpulan pada materi pertumbuhan dan diferensiasi sel ini, yakni pada kondisi lingkungan yang berpengaruh pada pertumbuhan, yaitu antara lain ada suhu, yang dimana suhu itu terdapat fisikofil, mesofil, dan kemofil. Nah, kemudian itu ada derajat keasaman atau pH, yang dimana pH netral 7, dan next itu ada oksigen yang diperlukan. Kemudian adapun diferensiasi sel yang kita ketahui pada yang kita diferensiasi sel
yang kita ketahui pada pertumbuhan embrio, yaitu ada zigot, blastula, gastrula, tubulasi, dan organesis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.